Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Rahadianto. Saya mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2019 dari Universitas Nusa Putra. Ya, di sini saya akan sharing sedikit pengetahuan yang saya ketahui tentang pengantar pasak. Di sini saya bukan menggurui ataupun di sini saya hanya sharing pengetahuan yang saya ketahui seperti itu. Pengantar pasak. Sebelum kemana-mana kita bahas dulu definisi dari pasak itu sendiri. Pasak atau nama lainnya key merupakan elemen mesin berbentuk silindris, balok kecil ataupun silindris tirus yang berfungsi sebagai penahan elemen seperti puli, sprocket roda gigi ataupun kopling pada poros. Fungsi dari pasak itu sendiri yang pertama untuk menjaga supaya terjadinya pengikatan pada bagian alat yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak bergeser pada arah tertentu. Yang kedua untuk menyambung peralatan yang satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk memindahkan sebuah alat pada arah tertentu. Jenis-jenis pasak berdasarkan pembebanannya. Yang pertama ada pasak memanjang. Pasak memanjang ini menerima pembebanan sepanjang penampang pasak. Contohnya itu ada pada sambungan poros dengan roda transmisi. Fungsi dari pasak memanjang itu sendiri untuk mengikat sambungan dan meneruskan momen puntir atau torsi. Keuntungan pasak memanjang ini yang pertama sederhana dan murah untuk dibuat, dan yang kedua dapat dibongkar pasang. Sedangkan kerugiannya melemahkan poros dengan adanya alur pasak pada poros itu sendiri. Macam-macam pasak memanjang, yang pertama ada pasak rata atau flat key, dan yang kedua ada pasak bulat jarum atau woodruff key. Kemudian selanjutnya ada pasak melintang atau nama lainnya pin atau bisa disebut juga pena. Sesuai dengan namanya, pasak ini pemakaiannya dipasang secara melintang terhadap sumbu poros. Jika pada pemasangan pasak memanjang diperlukan alur pasak, maka pada pemasangan pasak melintang ini biasanya diperlukan lubang yang menembus kedua bagian yang akan digabungkan. Kemudian lubang tersebut dimasukkan pasak melintang sehingga kedua komponen yang digabungkan ini menjadi terikat satu sama lain. Seperti itu. Kemudian ada juga jenis-jenis yang termasuk pasak melintang. Yang pertama, pin tirus merupakan salah satu jenis pasak melintang yang dimana memiliki bentuk tirus, yaitu ujungnya memiliki diameter lebih besar dibanding ujung lainnya. Untuk pin tirus yang yang menggunakan standar imperial atau inch, biasanya standar ketirusannya itu 1:48. Sedangkan untuk yang menggunakan sistem metrik atau milimeter, biasanya standar ketirusannya itu 1:50. Kemudian selanjutnya ada groove pin atau pasak pin alur. Seperti halnya pin tirus, pin alur merupakan pin pejal yang solid tetapi dengan bentuk silindris, tidak tirus, serta mempunyai 3 alur pada sepanjang atau sebagian panjang badannya. Posisi ketiga alur tersebut berada pada posisi atau terletak pada posisi 120 derajat antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada pin dowel atau pena pasak, memiliki bentuk silindris solid yang dibuat dengan toleransi yang sangat ketat, di mana salah satu atau kedua ujungnya dibuat chamfer atau pinggulan yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemasangannya. Selanjutnya ada pasak pegas atau spring pin. Ada 2 jenis yang biasanya digunakan atau umum digunakan. Yang pertama ada pasak atau pin pegas celah, slotted spring pin, dan yang kedua ada pin pegas spiral atau
coiled spring pin. Kedua pin ini umumnya terbuat dari baja pegas karbon tinggi atau dari material yang tersedia. Selanjutnya ada pin perintang. Pin perintang ada beberapa jenis yang termasuk pin perintang ini ya. Yang pertama ada cotter pin atau cotter pin nama lainnya, pin jembatan atau pin air nama lainnya, pin rambut atau hairpin dan lain sebagainya. Pada umumnya pin perintang ini mempunyai bentuk kawat setengah lingkaran yang dilipat sehingga mempunyai dua kaki. Pin ini biasanya dibuat dari kawat pegas ataupun material baja tahan karat. Dan selanjutnya ada pin clevis. Pin clevis merupakan pin berbentuk silinder solid yang memiliki kepala di salah satu ujungnya dan lubang di ujung lainnya. Pin ini merupakan pengikat atau fastener tidak berulir dengan ciri-ciri yang pertama harganya murah, yang kedua dapat digunakan kembali, dan yang ketiga ketelitiannya tidak terlalu tinggi. Dan yang terakhir itu ada splint atau poros berbintang. Biasanya yang splint atau poros berbintang ini digunakan untuk meneruskan gerakan relatif aksial di antara poros dan sambungan lainnya. Dengan menggunakan splint atau poros berbintang ini didapat kekuatan yang lebih besar, luas bidang kontak lebih besar, besar kekuatannya itu berkisar antara 25 sampai dengan 40% lebih besar dibanding pasak. Selanjutnya yang terakhir, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan pasak. Yang pertama, ukuran yang tepat. Yang kedua, kekuatan koneksi. Yang ketiga, kekuatan untuk ditransmisikan. Yang keempat, pemilihan jenis material. Dan yang terakhir, biaya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.